Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu penonton setia channel ini. Saya menyapa seluruh Bapak Ibu masyarakat Indonesia, Bapak Ibu PNS, P3K, TNI, Polri, para pensiunan, di mana pada akhir-akhir ini ada satu kabar gembira sebagaimana telah disiarkan di berbagai media bahwa visi misi Prabowo masuk pada RAPBN hingga lanjutkan IEU, CEPA. Tentunya ini adalah menjadi satu hal yang sangat menggembirakan. Nah, Bapak Ibu, ada satu informasi yang dimuat oleh media nasional dengan judul kemarin, semua visi misi Prabowo masuk RAPBN hingga lanjutkan IEU SIPA ke depan. Ini informasi yang tayang 26 Juni 2024. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu mengenai visi misi Pak Prabowo ini, sebagaimana telah diungkap juga pada saat kampanye-kampanye sebelumnya, bahwa Pak Prabowo ketika nantinya telah terpilih menjadi presiden dan wakilnya adalah Pak Gibran Rakabuming Raka, ada sejumlah program yang benar-benar sangat menyentuh, yang membuat masyarakat sejahtera, demikian juga dengan seluruh ASN, ya, meliputi PNS, P3K, TNI, Polri, para pensiunan, demikian para guru, dan lain sebagainya. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita simak informasi terbaru terkait dengan visi misi Pak Prabowo yang sudah masuk pada RAPBN 2025 ke depan. Jakarta Antara, beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Selasa 25 Juni 2024, mulai dari Kementerian Keuangan, semua visi misi Presiden terpilih masuk di RAPBN 2025 hingga Mendan ikhtiarkan poin perundingan IUU SEPA rampung pada Juli 2024. Berikut sajian berita bidang ekonomi yang dirangkum LKBN Antara. Kementerian Keuangan, semua visi misi Presiden terpilih masuk di RAPBN 2025. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menyampaikan bahwa seluruh visi dan misi Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk ke dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2025 sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia yang masih aktif sampai Oktober nantinya. Arahan Pak Jokowi jelas, masukkan semua visi misi Presiden terpilih ke dalam APBN 2025. Ini yang kita kerjakan, ya. Kita kerjakan bersama antara pemerintah dengan DPR. Ini kata Febrio dalam diskusi bersama Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di Jakarta pada Selasa 25 Juni 2024 akhir-akhir ini. Menurut dia, RAPBN 2025 ini menjadi sangat spesial karena merupakan RAPBN transisi yang dibuat oleh pemerintahan Presiden Jokowi untuk pemerintahan Presiden terpilih tahun 2025 ke depan. Jadi di dalam proses penyusunannya, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk mengedepankan prinsip keberlanjutan. Dengan tidak terdisrupsinya proses ekonomi di dalam RAPBN, ujar Febrio, hal ini tentunya akan baik bagi perekonomian Indonesia di tahun 2024 maupun di tahun 2025. Dia berharap bahwa proses transisi menuju APBN 2025
dapat berjalan dengan baik. Pemerintah juga terus mengupayakan komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dapat terus dijaga dengan baik. Proses ini tentunya membutuhkan komunikasi dan konsultasi yang semakin intensif maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi kita berharap bahwa transisi ini ya tentu sesmooth mungkin dan tidak menimbulkan disrupsi, ujar dia. Febrio juga memastikan disiplin fiskal akan terus berlanjut, termasuk komitmen untuk menjaga defisit APBN di bawah 3% untuk masa pemerintahan baru. Dia menegaskan antisipasi merupakan kunci di dalam penyusunan RAPBN. Selain disiplin fiskal, aspek prudent dari sisi kebijakan fiskal juga harus selalu dijaga. Sebelumnya pada Senin 24 Juni, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kesepakatan sementara antara pemerintah dengan panitia kerja atau panja Badan Anggaran, Banggar DPR mengenai postur makrofiskal 2025. Jadi sejauh ini asumsi pertumbuhan ekonomi yang disepakati untuk tahun 2025 yaitu antara range 5,1 sampai 5,5%, kemudian inflasi 1,5 sampai 3,5%, nilai tukar rupiah 15.300 hingga 15.900 per dolar Amerika Serikat, suku bunga surat berharga negara SBN 10 tahun 6,9 sampai 7,2%, harga minyak 75 sampai 85 dolar Amerika Serikat per barel, lifting minyak 580 sampai 605 ribu barel per hari, lifting gas bumi 1.003 sampai 1.047 juta barel per hari. Jadi untuk indikator pembangunan, tingkat kemiskinan disepakati diturunkan 7 sampai 8%. Tingkat kemiskinan ekstrim 0%, rasio gini 0,379 sampai 0,382. Tingkat pengangguran terbuka TPT 4,5 sampai 5%, indeks moral manusia 0,56, serta nilai tukar petani NTP 115 sampai 120 dan nilai tukar nelayan NTN 105 sampai 106. Jadi postur APBN 2025 yang sudah dibahas dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF baik asumsi dengan Komisi 10 dan Komisi 7 DPR juga mencakup pendapatan negara 12,30 sampai 12,36% dari produk domestik bruto atau PDB. Jadi belanja negara 14,59 sampai 15,18% dari PDB, defisit keseimbangan primer 0,15 sampai 0,61% dari PDB, serta defisit 2,25 sampai 2,82% dari PDB. Nah, dengan demikian Bapak Ibu berarti program Pak Prabowo ke depan untuk kesejahteraan seluruh guru baik PNS maupun P3K, demikian dengan TNI Polri dan prapensiunan, juga masyarakat Indonesia seluruhnya tidak menjadi persoalan karena memang program Pak Prabowo ya telah dimasukkan dalam RAPBN 2025 ke depan. Mari Bapak Ibu kita doakan kiranya pelantikan Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka wakilnya, di mana pada bulan Oktober ke depan adalah jadwal pelantikan yang telah ditentukan oleh KPU, maka kiranya pelantikan ke depan dan pemerintahan Pak Prabowo Gibran menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kiranya tidak ada halangan, mari kita doakan bersama, kiranya semuanya berjalan sebagaimana harapan.
Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.